Cari gereja sempurna nggak bisa. Jemaat merasa kering, merasa pengen growing, tapi kok nggak dapet. Kalau gitu kita ubah mentalitas kita. Ada nggak hal-hal ataupun yang perlu kita pertimbangkan ketika harus nih pindah gereja gitu? Nggak lagi di gereja itu. Kok sekarang mulai pergi dari gereja, ada yang mungkin dengan kesedihan harus pergi dari Tuhan Yesus gitu. Gue ngerasa apa yang salah? Lagi kering di gereja itu, ketika dia mencari kelegaan justru malah pulang dibilangnya tidak serius akan pelayanan, bahkan di cut off dari pelayanan. Ini perumpamaan nubuat atau cerita pribadi? Oh sorry. Apa gue harus jadi orang Kristen yang gak perlu bergereja dan gue cari gereja lain? Apa gue harus ngelakuin apa gitu? Ini bukan soal yang gede gerejanya, yang gede Kristusnya mesti. Kita rindu supaya dalam diri jemaat-jemaat ini Kristus makin ditinggikan. Kesalahan kita adalah kita lupa bahwa sebenarnya bergereja itu perjalanan pribadi kita sama Tuhan. Jadi kalau di gereja ganti apanya? Tapi nah lo. Shalom jemaat Kristus, shalom. Oke, shalom Ko Andre, Ko Julius ya, salam kenal, saya Devon ya. Mungkin pertanyaan saya melanjut yang tadi yang terkait dengan bagaimana sih kalau kita sudah misalnya tertanam lah di suatu gereja, kita melayani di situ ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ada nggak hal-hal ataupun yang perlu kita pertimbangkan ketika akhirnya kita sebenarnya harus nih pindah gereja gitu, nggak lagi di gereja itu. Mungkin itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Pertanyaan Anda mewakili beberapa orang loh di sini. Thank you loh Devon, keren. Mau gue yang jawab? Enggak usah. Lu jawab deh boleh. Kali ini gue agak takut salah jawab. Oke. Pertanyaan Anda bagus. Mewakili beberapa orang di sini yang gue tahu pergumulannya gitu. Jadi agak lucu. Standar ini ya, standar buat kapan kita harus mulai pindah. Jujur teman-teman, gue punya banyak generasi gue di gereja lokal tercinta. Itu generasi gue udah mulai hilang. Hampir semua hilang. Mungkin sisa gue doang gitu. Jadi kemana mereka gitu kan. Ada seorang teman kita pernah ngomong kayak mereka tuh bertumbuh sekali ketika remaja, ketika pemuda. Tapi sekarang kok mulai hilang. Apakah selama ini yang mereka lakukan di gereja itu hanyalah sebatas aktivitas doang gitu. Kegiatan untuk mengisi hari Minggu, ketemu teman-teman. Kok sekarang mulai pergi dari gereja. Ada yang mungkin dengan kesedihan harus pergi dari Tuhan Yesus gitu. Apakah itu pergi dari Tuhan Yesus? Meninggalkan iman? Ngerti gak sih maksudnya? Maksudnya gue sedih loh itu. Iya makanya. Gue sedih. Maksudnya mungkin kayak tadi gue bisa mulai dengan bercandaan, tapi ketika gue ngomong itu kesedihan tuh keluar gitu. Mereka yang mulai pergi meninggalkan Tuhan Yesus satu persatu. Ya kita berharap stop gitu, nggak ada lagi. Dan makanya dari situ gue ngerasa apa yang salah dengan komunitas dan gereja yang gue merasakan kasih Tuhan di situ, gue merasakan pertumbuhan dan sebagainya. Apa yang salah? Mungkin gue bisa jawab tadi kalau ngikutin Ko Andre. Satu, gereja kan nggak semua sempurna. Gue learn this the hard way. Gereja nggak semua sempurna dan gue ngerasa juga banyak orang-orang yang punya kekecewaan dan kepahitannya masing-masing. Itu another topic sebenarnya. Tapi kalau kita mau explore lebih dalam, mungkin pada akhirnya kita melihat bahwa harus belajar untuk berdamai. Kalau gue juga nangkep ini dari pembicara yang lain gitu. Satu, introspeksi diri. Tadi sempat Ko Andre ngomong, harus melihat dulu apakah benar ini yang jalan terbaik yang gue pilih. Apakah harus gue punya analogi gini deh. Teman-teman, kalau teman-teman di rumah ada AC-nya rusak, teman-teman bukan pindah rumah. Teman-teman manggil tukang AC. Atau enggak at least benerin AC-nya. Supaya AC-nya sembuh. Atau ganti AC-nya. Jadi kalau di gereja ganti apanya? Tapi nah lo. Enggak, belum kelar. Kalimat gue belum kelar. Ini. Kalimat nah lo. Sabar. Good things come to those who wait. AC. Enggak ganti rumah, ganti AC. Gereja ganti AC juga. Ganti AC juga. Tapi tidak ganti gereja. Gue tekenin. Nah, maksudnya gitu. Gue selalu pakai analogi itu. Sampai AC ini bener dan rumah ini masih bisa ditinggalin, benerin AC-nya. Apapun yang harus dilakukan. Kecuali sampai udah gak bisa diselamatkan lagi rumahnya, AC-nya bocor, terus airnya berserakan kemana-mana, rumahnya rusak.
baru pindah. Jadi menurut aku masih ada begitu banyak yang bisa kita perbaiki dibandingkan kita langsung pergi. Mungkin kita bisa mulai dari situ dulu. Perbaiki apa yang ada sampai udah nggak bisa diperbaiki, baru kita cari tempat lain, cari rumah yang lain. Toh selama Tuhannya tetap ada kan di sini, tetap ada independensi Yesus. Gitu. Gimana jawaban gue, keren gak? Boleh. Oh, terima kasih. Tapi Boleh. Fase katakan maaf, fase lagi kayak sambil benerin itu kan batin ya. Betul. iya. Membatinkan, apalagi bahasa konteksnya ini sebagai jemaat. Oke, Yoi. benar. Orang yang punya kerinduan. Iya. Sementara semakin terus melihat ya drama lah atau gesekan lah, maksudnya hal-hal yang nggak penting, yang nggak juga ada penyelesaian secara baiknya, akhirnya kan ya kita juga yang Makan hati, kalau bener. kita bisa bener-bener memanage hubungan kita dengan Tuhan. Kalau atau mungkin punya 1-2 orang yang mensupport kita untuk terus ngingetin kita untuk tetap fokus sama Tuhan. Kalau enggak kan kita akhirnya tergerus juga nggak sih? Iya, Nah, itu benar. bagaimana tuh fase itu lalu kita harus bertahan dengan satu katakan di sini gereja, tapi di satu sisi kita juga terseok-seok gitu bahasanya ya mungkin ya. Makasih. Gue mau lanjutin dari cerita pribadi gue. Gue pernah melalui apa yang itu. Dan waktu itu beruntungnya gue adalah gue punya teman-teman rohani yang nggak rohani amat, tapi at least mereka tuh cukup sehat untuk gue bisa kayak curhat. Gue bilang cerita dan sebagainya. Makanya tadi awal kita mulai gue sempat cerita tentang gimana gue datang ke gereja, gue nggak ibadah dan sebagainya, gue cuma ketemu teman-temannya doang kan. Nah itu menurut gue it's okay to take a break. Gue nggak tahu itu kontroversial atau enggak, tapi di dalam hati kita tuh juga penting teman-teman. Gue ngerasanya kayak kalau misalkan itu makan hati, stop, take a break. Tapi menurut gue kalau kita udah tertanam di satu komunitas, udah lumayan mendarah daging, agak susah untuk kita tinggalin. Ada kayak, gue ngutip dari orang lain juga nih, kayak lu gak tahu kenapa lu melakukannya, cuma lu merasa lu harus melakukannya, dan lu merasa lu gak bisa tinggalin. Itu, analoginya, lu orang tua punya anak, senakal-nakal apapun anak lu akan tetap sayang sama anak lu. Kayak gitu. Tidak bisa dijelaskan cinta. Unexplainable love. Itu berlaku di komunitas. Kalau menurut gue gak tahu, correct me if I'm wrong. Ih keren banget Julius gitu. Ih keren banget Julius. Yang kayak gini nih harus. Tapi gue merasakan apa yang dirasakan. Sama. Karena gue yakin bahwa perasaan ini perasaan banyak orang. Makanya tadi gue kan bilang di awal not belong to. Gue merasa itu pada kalau senior tuh ya lain ya. Kalau senior itu mereka kayak gimana mau gerejanya bagaimana jungkir balik, mereka tetap di gereja itu aja. Iya. Ada bukan berarti anak muda lebih buruk ya, bukan. Tapi makanya gini, kesalahan kita adalah kita selalu mencoba, kita lupa bahwa sebenarnya bergereja itu perjalanan pribadi kita sama Tuhan. Nah itu yang gue rasa kita harus hargai itu. It works dengan cara yang seperti hard way kayak lu alami. Tapi ketika terjadi pada orang lain dan orang tersebut misalnya tidak betah di gereja tersebut dan dia pindah, kita harus hargai. Menurut aku sih. Betul. Kita harus hargai karena itu perjalanan yang penting. Yang gue mau garis bawahi adalah selalu ingat bahwa ini perjalanan pribadi lu sama Tuhan. Kalaupun ada masa di mana lu break atau lu mundur dari gereja bahkan, selalu jangan, gue cuma minta satu, perjalanan pribadi lu sama Tuhan. Please, jangan lari dari perjalanan pribadi itu. Jangan lupa bahwa ini perjalanan pribadi lu sama Tuhan. Artinya, perjalanan pribadi itu kadang memang harus lewat kiri, lewat kanan. Kadang harus lewat jalan yang enak, kadang harus lewat jalan berat. Kadang bahkan harus lewat tersesat. Sorry ya, maksudnya semoga tidak disalah mengerti ini ya. Oh berarti kok gue jadi narkoboy dulu dong. Bukan. Maksudnya kadang ada orang-orang yang mundur dari gereja, gue mampu untuk menghargai mereka dan gue selalu bilang bahwa semoga gue berharap perjalanan pribadi lu sama Tuhan terus. Yes. Lu selalu ingat bahwa ada masa lu mundur sebentar, kayak lu tadi ya, gak ke gereja, tapi lu tetap punya sebuah kerinduan untuk gue mau jalan sama Tuhan.
kali ini gue mungkin kena mental gitu loh. Gue nggak bisa nih datang ke gereja kayak begini nih, misalnya ada problem. Gue pernah, karena gue sebagai remaja gue pernah mundur dari gereja gara-gara majelisnya sama hamba Tuhan gontok-gontokan. Oke, seru banget tuh. Iya, lanjut. jadi kan ada masa kayak idealisme banget tuh, naif tuh. Gue menuntut bahwa majelis dan hamba Tuhan mesti sempurna. Sempurna dalam arti, ya lu ngomong, lakuin dong apa yang lu khotbahin gitu. Dan majelis yang gontok-gontokan itu yang nantang gue untuk terima Yesus loh, jangan sembarangan loh. Dia tuh yang dipakai Tuhan untuk kayak bikin gue tuh ambil keputusan untuk oke, gue mau terima Yesus. Wow. Tapi dia gontok-gontokan sama pendetanya. Iya. Nah jadi gue ada pada fase di mana terlalu naif, hitam dan putih. Tapi gue melihat bahwa syukur oleh karena kasih karunia Tuhan, gue merasa bahwa Tuhan gak lepas sampai itu tadi yang menyangkal sampai keluar dari iman. Aduh sedih juga ya. Gue bersyukur karena kemurahan Tuhan gue rasa. Nah gue sangat yakin bahwa makanya itu kasuistik. Kembali kepada setiap orang, teman-teman yang nonton ini, berproses bersama-sama, kita sama-sama berproses. Kalau misalnya kamu merasa bahwa aku nggak bisa bertahan lagi kok di gereja ini. Kenapa? Karena udah nggak bisa diomongin deh. Atau mungkin menyambung ya tadi ya. Pada level mana gue merasa bahwa ini udah nggak bisa lagi, nggak ada obat. Misalnya pemimpin-pemimpinnya udah nggak mau dengerin. Atau yang kedua, kita memberi ruang yang kayaknya udah cukup lama ya, tapi kemudian tidak ada perubahan yang signifikan. Tukang AC-nya nggak datang-datang. Dan gue sangat yakin bahwa ingat kesehatan rohani lu penting. Iya. Kalau lu merasa udah nggak bisa lagi, gue akan bilang it's okay. Lu cari, lu pindah. Termasuk gue akan berbesar hati kalau gue menjadi seorang pelayan di satu gereja tertentu, jemaat gue datang dan merasa begitu, gue akan berbesar hati untuk bilang, silakan cari gereja tempat di mana kamu bertumbuh. Harus. Yeah. Karena apa? Karena ini bukan soal yang gede gerejanya, yang gede Kristusnya mesti. Betul. Gitu kan? Dan kita rindu supaya dalam diri jemaat-jemaat ini Kristus makin Muliakan. ditinggikan. Jadi tujuannya harus masing-masing orang, bukan institusi gerejanya yang mesti gede. Itu sih aku pikir. Iya, kalau gue boleh izin lanjutin dikit, meninggalkan tempat ibadah atau gereja atau institusinya bukan berarti meninggalkan orang-orangnya. Orang-orangnya, teman-temannya masih bisa nongkrong bareng, hahaha, lucu-lucuan kan, itu juga sebenarnya part kita tetap ada di tanah itu gitu. Kita nggak bisa meninggalkan teman-teman kita, orang-orang yang kita sayang dan sebagainya yang ada di gereja itu. Ya. Gue ngerasa kayak Jadi gitu. gue selalu akan bilang kepada anak-anak Tuhan ya, gue selalu bilang coba cari komunitas yang positif, yang bikin lu growing gitu. Itu penting banget sih. Nah dari situ, karena gue ketemu juga ada beberapa yang komunitasnya nggak selalu satu gereja. Biasanya tuh Betul. anak-anak kuliah tuh. Iya, benar. Ya mereka dari beberapa gereja, mereka punya teman-teman geng yang bisa growing bareng. Bagus, gue suka gitu. Dan kadang bahkan sampai ada juga yang sampai bilang sama gue, kok gue mau pindah gereja, kenapa? Kalau gue sharing, mereka dapatnya banyak banget. Kalau gue di khotbah di gereja gue, apa khotbahnya? Mana baptisan yang benar? damage banget. Gue langsung diem, oke. Iya kok gue nggak dapat apa-apa, baptisan mana yang benar? Ya udah. Lo nggak bilang nonton channel gue atau nggak nonton channel Hello God gitu masih soft Jadi selling kapan gereja marketing. Hello God? Iya, udah gue bilang tunggu nanti gue ada yang approach nih, kalau teman-teman nanti gue posting di sosial media pribadi gue, saya buka gereja, datang ya. Butuh jemaat. Hati-hati Anda ya. Hati-hati di jalan, Tulus. Thank you Devon. Thank you. Oh ya. Iya boleh Sen. Oh ini ya? Ih terima kasih loh koreksinya anak baik, muda. Pak. Oke. Berat banget tuh kayak takut. Berat Oh, banget gini ya? kayak takut banget gue. Iya, jadi sebenarnya ini keresahan gue juga sih. Tapi gue dalam mencoba sesederhana mungkin gue nyampein. Tadi Ko Andre ada bilang yang balik lagi semuanya tuh ada dua tadi ya, balik tentang masalah relasi dan ajaran yang benar gitu ya. Tapi kalau menurut Kalau gue gue boleh sih, langsung koreksi, ajaran yang sehat. ajaran yang sehat ya. Karena kalau ngomong benar salah itu cukup hati-hati ya. Ya, Karena di jalan. ya somehow kita sehat. Nanti mungkin kita boleh elaborasi sehat itu apa. Iya ya? benar. Oke, lanjutkan. Oke, tapi menurut gua sih ujung-ujungnya akan balik lagi sebenarnya bagaimana gereja itu kadang suka
kurang serius dalam hal pemuritan sih menurut gua sebenarnya. Karena ya kembali lagi ngelihatnya ya gereja ada untuk membuat ya jemaatnya bertumbuh, umat bisa menjadi orang-orang yang bisa menghidupi Injil. Tapi yang gue lihat yang terjadi adalah di kebanyakan gereja, at least yang dekat sama gue lah, gereja-gereja yang gue akrab, yang terjadi adalah cuman bukan gereja yang memuridkan, tapi gereja plus pemuritan doang. Jadi ya udah oke, pokoknya kita udah ada CG atau kelompok kecil, ketemu bahas bahan, nah itu udah berarti udah pemuritan tuh ya. Atau misalkan minta ke pembina, kok aku kering banget nih pelayan, ya udah kalau lu ikut ibadah makanya denger khotbah, udah itu lu udah itu pemuritan bagi mereka sudah cukup sampai sana. Bahkan mungkin mirisnya, mungkin pendeta hamba Tuhan dan majelis-majelisnya bukan murid juga gitu ya. Gitu. Nah akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang kalau kulihat ya, yang dipusingkan adalah gimana gereja, terutama gereja besar ya, kuantitinya udah berapa minggu ini? Berapa bro? Yang dibahas itu lagi tentang quantity. Akhirnya yang dipusingkan adalah gimana cara kita reaching orang baru datang ke gereja kita. Ya akhirnya lari-larinya ke ya event besar. Gimana cara kita bikin event? Gua nggak tahu nih gereja. Iya. Worship night lah, apalah. Di sebelah itu kenapa langsung ketawa? Anda ya. Gue ada 1000 bercanda nih di sini. Gue ada 1000 bercanda. Tahan. Lanjut. Iya, kadang gue sampai nih gereja, ya nggak tahu lah gereja manapun ya, ini kayak GEO kayaknya ya, gereja event organizer kalau lama rasanya. Gue baru kemarin ada rapat gitu, gue bilang kita tuh event organizer terbaik gitu, bercandaan konteksnya ya. Nggak usah dilanjutin. Silakan Sen. Udah? Iya, jadi itu menurut gue yang gue concern sih, dan pada akhirnya siapa yang akan dipusingkan untuk event-event tersebut? Ya orang-orang yang di dalam gerejanya lagi, yang akhir-akhirnya mereka kering rohani sih menurutku. Dan menurutku ketika gereja bisa dengan dengan bisa memikirkan serius tentang pemuritan, gue pikir ya buahnya tadi yaitu ajaran yang sehat, relasi sih. Jadi gue pikir kembali ujung-ujungnya sih pemuritan ya, gimana kayaknya gereja kurang mikirin deh, kurang serius deh tentang pemuritan, menghasilkan orang-orang yang punya kualitas murid serupa Yesus gitu sih. Jadi gereja mengira sudah bikin pemuritan, tapi sebenarnya ya enggak juga kan. Iya. Cuma Sebelum bikin kita lanjutin, program. boleh kita tahu gereja mana? Mungkin boleh. Ya Ya kan supaya kita bisa Saya udah pindah ke GHI sekarang ya. gue udah dapet jemaat satu. Gue udah dapet jemaat. Tolong sponsor. Undang gua dong. Oh boleh. Nanti KKN pertama Andre Tunggal khotbah. Kesaksian Julius Teja. WL Sean. Canda, lanjut. Apaan? Lu mau responin nggak atau nggak gue responin nih? Gue sih tadi udah nanya gerejanya mana, nggak dijawab jadi ya udah. Ya itu makanya gue punya sebuah keyakinan bahwa independensi itu penting. Independensi itu artinya ada mentalitas yang dari awal tanpa sadar kita adopt, bahwa gue tergantung pada pendeta gue, tergantung pada gereja gue, bikin gue supaya bisa growing. Gue nggak bermaksud menyalahkan jemaat, tapi gue tahu itu real. Yeah. Itu real dalam arti jemaat merasa kering, merasa pengen growing, tapi kok nggak dapet gitu. Ya sudah, kalau gitu kita ubah mentalitas kita. Oh keren. Ubah mentalitasnya itu artinya apa? Gue mesti strive untuk kerohanian gue sendiri. Gue mesti bertumbuh, gue mesti growing, gue mesti cari. Nah makanya menyambung dari yang tadi, berpindah gereja bisa jadi adalah salah satu cara gitu untuk kemudian kita itu akhirnya mengalami sebuah pertumbuhan yang seharusnya kita dapatin gitu. Gue bukan bilang setelah ini mengadvokasi untuk ayo pindah gereja, bukan. Yeah. Karena pada akhirnya kembali lagi yang tadi awal gue bilang, cari gereja sempurna nggak bisa. Tapi kita pada akhirnya, makanya gue berharap jadikanlah ini perjalanan rohani kita masing-masing. Dalam mencari pertumbuhan yang seharusnya gue dapetin. Iya. Gereja menjadi medium salah satunya. Gereja menjadi salah satu alat untuk kita bisa bertumbuh gitu. Gue sangat relate dengan apa yang teman kita Son tadi bilang. Hadir di gereja yang kemudian bikin program pemuritan yang padahal bukan pemuritan. Gerejanya sama ya Kak? Mungkin. Oh iya, sorry. Gitu. Oke.
kalau gitu mungkin for the first time ini udah habis. Terus kita masih lanjut. Mungkin kita close dulu mungkin pertanyaan dari teman-teman. Gua ngerasa Bukannya ada lagi. lu beneran mau tutup? Oh iya dong. Udah lama loh kita ngobrol. Masih banyak yang mau komentar loh ini. Oh iya boleh. Karena untuk kebutuhan konten YouTube nanti 1,5 jam. Gak apa-apa deh, kita masih panjang dikit deh. Masih panjang, kita masih ada makan siang kok habis ini. Cuma yang di YouTube udah dimatiin sama dia. Apanya? Kalau dia lagi nonton di masa depan. Oh, enggak lah. Iya, ya. Oke, ada teman-teman yang mau menceritakan keluh kesah lagi. Nah, gue suka nih. Gue tahu lagi gerejanya. Ya ampun. Iya lagi. Enggak dikeluarin. Enggak dikeluarin. Enggak ada yang dikeluarin kok. Aman. Teman-teman semua tulis gereja kita tahu. Oke. Jadi gini, ini pergumulan aku. Oh, nice. Ketika aku udah aktif banget melayani, like literally every day, terus ada akhirnya kayak bener ketika dibilang kayak sebenarnya gue tuh pengen banget cabut dari sini, tapi entah kenapa nggak bisa karena I don't know why, but pengen stay di sini, masih banyak yang bisa gue lakuin, tapi keadaan tuh bikin gue sulit untuk bisa cabut dari tempat ini gitu. Tapi apa yang mesti gue lakuin ketika gue ngalamin hal itu gitu? Padahal gue bahkan apakah gue harus ketika gue dapat tema itu, apakah gue harus jadi orang Kristen yang nggak perlu bergereja dan gue cari gereja lain, atau gue harus ngelakuin apa gitu? Sebenarnya lagi di posisi lagi dibingung seperti itu sebenarnya. Itu. Thank you. Bro titik-titik yang kita nggak boleh sebut namanya. Nggak kan nanti ketahuan sama teman-teman. Iya, Jordan, thank you Jordan. Sorry. Gue mau bercanda. Gue selalu bilang bahwa cari komunitas aja dulu. Mulai dari komunitas. Karena gue rasa tuh ketimbang kita langsung ngomong, gue mau cari gereja yang semua ini, bakal realistisnya sulit gitu. Tapi lebih baik lu cari komunitas yang memang bikin kita itu ngalamin kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam kerohanian kita. Ya, kita merasa lebih mengagumi Kristus dari hari ke hari, kita makin merasa lebih pengen mengasihi Kristus, kita merasa lebih pengen menghidupi ajaran Kristus dan mendapat pengertian benar tentang Kristus dan ajarannya. Jadi gue selalu mengadvokasi cari dulu komunitasnya. Cari aja dulu komunitasnya. Terus kemudian jangan langsung cepet-cepet, tapi coba lihat, amati, lihat ajarannya, gitu pelan-pelan. Baru kemudian dari komunitas itu kan kita bisa lihat, oh ini orang-orang gereja mana sih? Nah, gue rasa juga baik juga ya untuk kemudian mengamati sebagai pengamat. Jangan cepat-cepat untuk langsung, karena gini, kadang-kadang ada sebagian dari kita orang Kristen tuh terbiasa bergereja dengan cara, gue mau langsung pelayanan. Gereja juga kadang-kadang membiasakan jemaat, si ini nih, ayo pelayanan yuk. Nah, ini oke, ya ini akan nggak nyaman ya bagi para bahaya banget itu. Para operator gereja ya. Ini nggak nyaman ya. Tapi buat gue punya sebuah keyakinan bahwa yang kita bangun bukan pelayanan, yang kita bangun orangnya. Jangan pelayanan yang kita bangun, jangan gereja yang kita bangun, orangnya yang kita bangun. Nah, nanti orang-orangnya sudah growing, sudah ini, baru orang-orang itu benar-benar juga akhirnya terlibat dalam pelayanan, karena itu bagian dari pertumbuhan rohani mereka juga. Jangan apa-apa kita pakai orang untuk pelayanan. Akhirnya kita mengeksploitasi orang untuk pelayanan. Jadi gue juga berharap teman-teman, misalnya gue adalah seorang worship leader misalnya. Iya. Gue gabung ke gereja itu, gue langsung dapat posisi tertentu. Kenapa? Karena gue worship leader. Gue rasa nggak sehat ya, nggak sehat sih. Adalah baik kita mencoba humble untuk kemudian gue mau growing dulu pada level yang paling sederhana gitu. Misalnya growing di kelompok kecilnya, ya growing di persekutuannya gitu. Gue rasa gue punya perspektif begitu. Ya mungkin izinin gue lanjutin dikit. Gue nggak tahu ini, correct me if I'm wrong lagi nih. Gue kepikiran Musa. Musa kan sebelumnya bersama dengan bangsa Israel, mungkin konteksnya beda dikit ya, cuman gue pakai analogi dia. Dia sempat sama Israel kabur 40 tahun, baru akhirnya Tuhan panggil tarik kan. Mungkin itu yang dibutuhkan gitu, adalah rest dan break dari pelayanan. Karena pelayanan terus menerus kan gak sehat. Bukan pelayanan tanpa batas, tapi pelayanan tahu batas kan.
ada batasnya, kita pun harus memikirkan kehidupan kita gitu. Pekerjaan, mungkin relasi dengan keluarga dan teman-teman yang lain. Kadang it's okay to take a break. Take a break bukan berarti stop. Take a break berarti itu pit stop supaya kita jalan lagi kan. Gitu sih, itu mungkin kalau boleh dari gue. Ada lagi? Woi, pemain bulu tangkis kita Canda. Tuh kan relate kan? Iya, karena gue tahu gue ngikutin. Di stalking ya. Enggak kan? Iya. Sampai story ada loh Hello God. Oke. Ya, pingin tanya aja. Jadi tadi kan Ko Andre udah sempat mention beberapa kali terkait independen ya. Jadi pingin lebih pingin tanya lagi terkait sebenarnya how to cultivate this kind of independence ya. Karena gini, konteksnya ya, kalau aku bukan konteks ya. Gue ini ada kelompok kecil gitu kan, ada kelompok kecil dan anggota-anggotanya ini mereka ini istilahnya kalau mereka kalau misalnya gue ada yuk kita ngumpul gitu baru mereka ngumpul, atau misalnya yuk kita bahas bahan gitu kan, yuk kita bahas bahan gitu baru mereka. Tapi ketika misalnya mereka nggak ada dari inisiasi dari gue pribadi gitu kan, mereka jadi cenderung kayak oh ya udah kayak ya udahlah, maksudnya ya ngumpul-ngumpul biasa aja mungkin gitu, atau mungkin bahkan nggak ngumpul sama sekali gitu loh. Ada nggak sih maksudnya cara praktis yang bisa kita lakukan? Kalau dari gue pribadi selama ini yang dilakukan adalah lebih ke arah kayak oh ya udah ingetin aja gitu. Misalnya contoh udah saat teduh belum gitu, udah ya misalnya baca firman Tuhan belum gitu, apa yang didapat gitu-gitu. Apakah itu cukup atau ada hal lain yang bisa dilakukan? Itu aja sih. Thank you. Senyum lo itu penuh misteri loh. Kayak ada sesuatu kayak gitu. Itu kultur yang gue kenal banget. Oh, emang gak jauh. Baru ingat gue emang gak jauh. Gue bilang kultur loh ya. Ya, kultur. Gue pernah terlibat dalam pelayanan gereja lokal 12 tahun kurang lebih. Dan untuk sekian mungkin 60-70% dari pelayanan tersebut terlibat dalam urusan bagaimana mengembangkan kelompok kecil. Dan jujur gue mesti bilang benar-benar belajar dari 0 bulat tuh. Dari 0 bulan gak tahu apa-apa. Bakso. Yang kita pikir kita udah tahu apa-apa. Biasanya membangun kelompok kecil itu mulai dengan apa? Kita bikin bahannya. Gitu kan ya. Bikin bahannya. Terus ngumpul ngomongin bahannya. Ya kita tadinya berpikir kita tahu apa-apa padahal kita nggak tahu apa-apa kok sebenarnya. Itu tuh sebenarnya harus jadi sebuah sesuatu yang organik memang pada akhirnya. Ya diperlukan memang somehow bikin bahan. Ya it's good. Bikin program it's good. Tapi sebenarnya itu harus terjadi secara organik. Organik itu artinya apa? Relasi. Gue bukan bilang gue tadi ngomong di awal gue relate banget. Kenapa? Karena gue pernah merasa bahwa gue memulainya dengan cara yang keliru. Menjalaninya dengan cara yang keliru. Karena berpikir bahwa oh ini ngomongin bahan. Itu sebabnya kenapa harus dimulai dengan organik. Dan gue secara humble gue akan bilang kalau gue mengulang situasi yang lampau itu, gue akan bilang gue boleh nggak ambil waktu untuk gue benar-benar terlibat sebagai anggota aja dulu. Anggota di salah satu gereja yang sudah punya kulturnya dan gue jalanin sebagai anggota. Teman-teman paham maksudnya ya? Iya. Jadi kayak gue mengakui keterbatasan gue sendiri sebagai orang yang tidak sempurna, yang tidak langsung diserahin ini, oh gue bisa kerjain. Enggak. Karena gue tahu banget itu tidak langsung otomatis terjadi, kita semua bisa. Makanya gue bilang tadi tuh ya, berpindah gereja itu pada akhirnya menurut gue adalah salah satu yang gue gak akan larang. Karena bisa jadi itu adalah cara yang baik untuk kita belajar sesuatu dari secara organik. Oh nice ya. Termasuk belajar kelompok kecil atau tergabung dalam komunitas. Gitu sih, itu komentar gue. Iya keren, thank you. Gue lagi mikir, thank you menjawab ya ke Tony, aman ya. Bukan berarti kesimpulannya pindah gereja ya, bukan. Iya. Bukan ya, tapi maksudnya adalah salah satu cara. Kita harus kasih sebuah kesadaran bahwa ini nggak bisa jadi program massal. Kalau gue ngomong langsung pada konteks pelaksanaan di gereja,
Sulit loh kalau ini jadiin program massal, kecuali lu semua mau serius, mau ngerjain ini sebagai sebuah gaya hidup. Ya udah, lu harus berani untuk buang prioritas yang lain karena tangan lu 2. Gitu. Tangan lu 2 itu berarti apa? Kelompok kecil itu bukan pada jam kelompok kecil doang. Seriusan. Iya. Kelompok kecil itu ada pada jam-jam senggang lu, ada pada jam-jam keseharian lu. Jadi itu kayak sesuatu yang sifatnya relasi organik dalam kelompok. Dan itu draining. Iya. Draining. Lu kalau masih disibukkan dengan ulang tahun gereja. Kau ulang tahun gereja lagi ya? Lu kalau ya kan daripada gua ngomong lain. Iya, Roh Kudus. Iya kan kalau lu masih disibukkan dengan program-program yang ini gini, gua bilang susah sih, serius. Agak mustahil gitu. Gitu sih. Iya. Paham. Thank you lah. Thank you Ko Tony. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi. Selamat datang di episode terpanjang Hello God on Topic. Bener-bener literally super panjang. Seru banget. Ada lagi teman-teman, makanya kita masih ada waktu nih. Sebelum gue dimarahin sama Feby. Karena udah lama banget. Ya silakan pemuda baju hitam itu. Kalau lu gak ada pertanyaan silakan karang pertanyaan. Oke. Misalkan nih, mau nanya nih. Oh, kenalin diri dulu dong, dari mana? Harus banget. Iya, nama. Oh, Gimana bro? Gak dari gereja mana gak usah. Iya, nama maksudnya. nama gue Adi. Gue sekalian aja lah promo asik. Gue founder dari Ransom Community, sebuah Community. kayak Hello God juga lah kurang Oh lebih. gitu, bagus. Lanjut, silakan. Pertanyaan. Nanya gini, misalkan nih ada seseorang yang udah punya hati buat gerejanya, udah bener-bener pelayanan, udah bener-bener ngasih dirinya untuk gereja tersebut, dan ketika dia sedang lagi kering di gereja itu karena kebanyakan pelayan, dia mencoba untuk mencari, bisa dibilang mencari kelegaan di tempat ibadah yang lain. Nah, ketika dia ke tempat ibadah yang lain, dia mendapatkan dirinya ketika berpulang ke gereja berasal dia merasa dia bilang sama hamba Tuhannya, dia tidak serius dalam pelayanan karena pergi kemana-mana, main ke gereja mana segala macamnya. Nah, menurut Niko, apa yang respon anak ini harus lakukan terhadap hal tersebut? Karena dia sudah memiliki hati, sudah memiliki semuanya untuk gereja tersebut, sedangkan ketika dia ingin mencari kelegaan justru malah pulang dibilangnya tidak serius akan pelayanan, bahkan di cut off dari pelayanan. Ini perumpamaan nubuat atau cerita pribadi? Oh sorry. Gue nanya doang. Ntar kita telepon aja lah ya. Iya. Mantap. Boleh tolong? Itu pertanyaan sulit nih. Gue takut dijawabnya. Ya, titik-titik. Cut 5 detik kemudian. Pada akhirnya gua rasa yang paling berarti itu adalah ketika kita coba kembali lagi, it sounds cliche, tapi ketika kita bilang jangan lihat orangnya, lihat Tuhannya, itu klise ya. Aduh kayaknya agak gimana gitu ya. Gatel ya ngomongnya. Kenapa agak gimana? Karena kita tuh tahu bahwa itu benar. Kita tahu betul itu 100% benar. Tapi hati kita harus akui ada rasa kecewa pada orangnya. Itu kita harus akui. Makanya gue bilang makanya itu perjalanan kita sama Tuhan. Kenapa perjalanan kita sama Tuhan? Karena itulah perjalanan pendewasaan kita. Pendewasaan untuk mampu menerima keadaan bahwa ada orang yang kita harap tidak mengecewakan seperti itu, tapi ternyata mengecewakan. Nah itu perjalanan pribadi sama Tuhan. Perjalanan pribadi untuk bisa melewatinya dengan baik, melewatinya tanpa hard feeling, melewatinya tanpa dendam, tanpa, silakan marah, silakan kecewa, tapi lewatilah bersama Tuhan. Gitu. Marahlah dalam proses dengan Tuhan. Kecewalah dalam proses bersama Tuhan, gitu. Jangan biarkan kedagingan kita makin menguasai, tapi biarkan Tuhan bicara sama kita dalam kemarahan, dalam kekecewaan itu, biarkan Tuhan bicara. Gitu. Yeah. Menurut aku sih gitu. Dan setelah itu, kalau kita feel clear, beres dengan hati kita, coba lihat lagi, apakah di gereja ini saya memang pada akhirnya bisa efektif ya, bisa efektif dan juga bisa growing, tapi juga saya bisa melayani teman-teman yang lain, melayani jemaat, melayani gereja, itu semua bisa nggak ya? Kalau misalnya sekarang kan skenarionya balik setelah dihakimi, gitu kan? Terus kemudian apakah saya masih bisa di sini gitu? It's okay, ya kan? Ya kalau memang pada akhirnya merasa bahwa saya mesti terus melayani Kristus di gereja lain pun baik. Sekali lagi aku akan bilang bahwa sebagai hamba Tuhan, kalau ada yang dengar,
punya mentalitas bahwa jemaat ini bukan milik kita, milik Kristus. Kalau dia bisa bertumbuh di tempat lain, berbesar hatilah bahwa dia bertumbuh di tempat lain. Puji Tuhan toh. Gitu loh. Kita jadi hamba atau jadi gembala-gembala pun ya harus berbesar hati. Gitu sih menurut aku. Iya, thank you loh. Secara praktis juga gue bisa nambahin kalau gue boleh. Mungkin fokus di hal baik. Ya mungkin itu hal yang kurang baik gitu. Kan pasti ada hal baik lainnya. Mungkin coba atau cari hal baik itu gitu. Kalau misalkan hal baik itu udah sampai nggak ada, berarti udah parah banget. Tapi kalau misalkan ada hal baik itu masih ada, try to see the positive side. Karena itu yang biasa gue lakukan. Julius si paling positif. Karena gereja Hello God Indonesia paling sempurna. Betul. Sorry banget nih. Ada kalau gitu teman-teman masih ada lagi, mungkin kita bisa. Oh satu terakhir ya. Habis ini kita ngomong off cam. Kalau nggak episode kita akan sangat panjang. Makanya butuh episode kedua. Ya, kedengeran? Ini sih sebenarnya berkaca sama diri sendiri sih sebenarnya. Aku bukan terikat ya. Bergereja itu dari kecil kasarnya. Di satu denominasi, denominasi lah. Dari kecil bertumbuh di sana, bergereja di sana, merasakan suka dukanya di sana. Kadang-kadang ngerasa pada satu titik mungkin pada saat itu ngerasa oh ya udah saya cuma bergereja, saya cuma beribadah, saya datang, saya ketemu, mungkin saat itu ketemu teman atau gue mau dengar firman Tuhan nih gitu loh. Tapi ada satu titik ketika makin bertumbuh ngerasa mostly mungkin tidak diterima dengan baik karena lingkungan. Jadi keluar, pada saat keluar itu puji Tuhannya, Tuhan tuh gak ninggalin kasarnya. Saya bertumbuh malah di persekutuan kampus. Di persekutuan kampus bertumbuh, di situ saya justru diingatkan untuk back to your church. Apa yang kamu punya bawa ke gereja. Struggle lagi karena ketemu dengan lingkungan yang mungkin tidak memberikan feedback yang bagus gitu kan. Tapi di situ disadari dan malah belajar untuk what you can do. Apa yang lo bisa lakuin sih. Gitu loh. Karena mengajak pada saat itu kaum muda ya, mengajak kaum muda untuk dengan segala sesuatu yang terjadi di luar untuk balik yuk ke gereja, ngajakin teman untuk ibadah bareng yuk, apalagi di hari Sabtu, it's struggle. Gitu loh. Struggle banget, tapi kita di situ cuma punya pikiran we do it for Jesus. Kita lakukan untuk Tuhan. Pada satu titik akhirnya pass and keluar nggak bisa. Sebenarnya bukan masalah keluar nggak bisa, tapi hatinya nyangkut di situ asalnya. Hatinya nyangkutnya di gereja itu gitu loh. So mesti ngapain nih gitu kan? I choose to another pelayanan, ketemu anak-anak kecil lah. Justru malah saya ngerasa di sana saya bertumbuh. Padahal ketemunya anak kecil loh. Tapi saya dikuatkan di sana. Oh keren. Gitu. Sedih ketika kita ngelihat mungkin kalau misalnya bisa dibilang hamba Tuhan ikhlaskan jemaatnya pergi. Aku sedih ketika ngelihat adik-adikku tidak datang ke gereja. Atau mungkin adik-adikku diajak mamanya pindah ke gereja lain karena mamanya tidak ngerasa bertumbuh di dalam gereja ini. Itu yang kadang-kadang ngerasa pengalaman kok begini ya gitu loh. Dan ini struggle sampai sekarang. Kadang-kadang aku berpikir Tuhan mesti gimana nih gitu loh. Karena anak-anak itu kan lebih ke mama papanya mau bawa kemana sih. Mereka belum bisa ngelakuin apapun nih. Nah ada suggest nggak atau saran kita mungkin aku bicara sebagai kakak layan ya, untuk kita bisa membuat adik-adik ini nggak cuman sekedar datang ke gereja karena mama dan papa, tapi gue tuh pengen ketemu Tuhan Yesus. Itu yang aku masih terus gumulin sampai sekarang. Karena akhirnya aku dalam bercerita segala macam selalu mengutamakan kamu dikasihi Tuhan, kamu disayang Tuhan. Nah, ada nggak kira-kira ide buat
aku bisa bawa mereka atau mengajak mereka lebih lagi untuk stay di sini nih. Jangan sampai nanti mereka masuk ke level yang lebih tinggi, terus ngerasa tidak bertumbuh di dalam gerejanya, atau masuk lagi ke level yang tinggi, tidak bertumbuh lagi, dan finally banyak mendengar teman maksudnya teman yang sekolah minggu bareng, PT bareng, pada saat GP dia ninggalin Tuhan. Susah. Enggak. Jadi gini. Di Alkitab tuh ada satu nabi namanya Yeremia. Kayak kenal. Ya itu lanjut. Jadi Yeremia ini, kalau teman-teman tahu, dalam tradisi gereja ada satu kitab namanya Ratapan. Ratapan itu yang tulis Yeremia. Dan Yeremia ini disebut sebagai nabi yang meratap. Jadi banyak orang kan dikasih nama Jeremy. Sadar nggak bahwa sebenarnya itu nabi, kisah hidupnya tuh meratap. Kenapa dia meratap? Karena dia nabi yang melihat kehancuran Israel. Dan kalau kita baca itu kisahnya, hari itu ada nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu itu sesungguhnya yang memberitakan, tenang, Tuhan akan pulihkan. Tenang, Tuhan akan pulihkan bangsa ini. Tenang, Tuhan akan baik. Tenang, kamu akan menang. Tenang, begini. Bahaya banget Anda. Tapi itu nabi palsu. Karena sesungguhnya yang Tuhan udah bilang, hancur ini bangsa. Kenapa? Udah gak ada obat. Tapi biarkan fase hancur ini terjadi. Karena nanti setelah 70 tahun, kamu aku buang di Babylon, aku akan kembalikan. Maksudnya bukan mau bilang bahwa gereja akan hancur. Tidak. Tapi maksudnya adalah, makanya tadi aku bilang, ini perjalanan pribadi sama Tuhan. Pada akhirnya engkaulah yang tahu, masing-masing kita yang tahu dengan Tuhan kita perjalanannya akan kemana dengan gereja kita. Apakah saya bertahan? Apakah saya keluar? Kalau kita punya hati banget, Yeremia punya hati bagi bangsanya. Dia punya hati banget untuk, tapi pada kenyataannya Tuhan bilang, sampaikanlah firman Tuhan, tapi nggak ada yang dengar. Lucu ya? Tuhan bilang, lu sampaikan, tapi nggak ada yang dengar lu ya. Kenapa ya? Karena memang begitu udah. Nah makanya panggilan Yeremia itu adalah panggilan untuk tetap setia menjadi teladan iman di tengah kehancuran. Apakah ini kemudian menjadi tema seluruh kita orang Kristen? Ya tidak, gitu kan. Makanya itu perjalanan kita masing-masing sama Tuhan bagaimana. Kalau memang punya hati yang banget cinta sama gereja, lakukanlah dengan setia. Lakukanlah dengan setia, bisa bertumbuh di situ, lakukanlah dengan setia. Siapa tahu Tuhan bikin pemulihan, siapa tahu. Tapi kan kita bukan Yeremia yang langsung dengerin Tuhan bilang, enggak ini bakal hancur nih, gitu kan. Kita nggak tahu, ya sudah gitu. Tapi lakukanlah dengan setia. Nah tapi gue sekali lagi menyadari bahwa tidak semua kita dipanggil sebagaimana Yeremia. Dan kita pun harus tetap berusaha untuk dengan kehidupan, keberadaan diri kita, diciptakan bagaimana, dengan talenta apa, pakailah untuk melayani Tuhan, bertumbuh mengasihi Tuhan, melayani gereja, melayani jemaatnya dan sebagainya. Itu aja sih. Oh, thank you. Izinkan gue menambahkan lagi. Boleh nggak rohani dikit? Gue selalu ngomong. Dari tadi nggak rohani maksudnya? Maaf. Marah. Saya salah. Tersinggung. Enggak. Kecewa. Enggak, mungkin Efesus 6, 10-20 itu lu ngomongin tentang perisai iman dan segala perlengkapan rohani. Aku percaya kadang di umur-umur kita, di umur-umur orang yang sudah merasakan kehidupan, adalah umur-umur yang saat ini emang kita bergumul. Tapi buat teman-teman pelayan, anak-anak sekolah yang lagi kamu layani, mereka belum merasakan hal itu. Kalau aku boleh sedikit kasih saran, mungkin suatu saat mereka akan seperti kita, itu sudah pasti. Mereka akan merasakan kehidupan, itu sudah pasti. Tapi sama kayak kita semua yang udah merasakan kehidupan, kita punya perlengkapan rohani. Kita punya segala hal yang bisa membuat kita nggak jatuh sampai dasar. Nah, aku rasa tugas dan tanggung jawab kita saat ini adalah untuk memberikan itu kepada mereka juga. Kita nggak tahu apa peperangan mereka pasti akan beda, tapi at least perlengkapannya tetap akan sama. Perisai iman, pedang apa kok? Pedang roh. Pedang roh,
Dan segala perlengkapan lainnya, kasut. Apa? Nanti kita baca lagi ya. Pokoknya kalau diilustrasikan, itu akan jadi seperti baju jirah. Dan aku rasa itu yang kita perlu ajarin ke teman-teman yang lebih muda, jauh lebih muda dari kita. Suatu perlengkapan rohani. Sungguh merasa awan kemuliaan Tuhan, kerohanian. Puji Tuhan. Teman-teman, kalau itu bagus, itu Roh Kudus bukan Julius. Gua gak mau mengambil kemuliaan Tuhan. It's Jesus, bro. It's Jesus. Thank you loh. Kita habis ini bakal tetap ngobrol lagi kok. Boleh gua. Oh iya, lanjut. Closing statement. Masih mau ini? Iya, itu dan closing statement ya. Jadi actually gue tiba-tiba keingat, tapi gue memang nggak. Gue tadinya mau googling, tapi gue rasa nggak. Kayaknya gue mati gaya kalau gue sambil googling gitu kan. Bagus. Tapi ChatGPT boleh. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama besar seorang Billy Graham. Seorang hamba Tuhan yang kita nggak bisa pungkiri dipakai Tuhan. Tapi Billy Graham ini sebenarnya adalah buah pelayanan dari, kalau gue nggak salah namanya D.L. Moody. Ya, D.L. Moody ini juga buah pelayanan dari orang-orang terdahulu. Yang gue agak lupa nama-namanya secara runut, dan ya makanya ada namanya Mordecai Ham dan sebagainya. Mereka ini mulai pelayanan mereka, salah satunya adalah cuman pelayanannya antar jemput sekolah minggu. Salah satunya. Nah, nanti teman-teman bisa cari. Jadi salah satunya itu dia cuman kerjanya antar jemput sekolah minggu supaya anak-anak ini dengar firman. Tapi Tuhan pakai pelayanan paling sederhana ini, antar jemput sekolah minggu, untuk kemudian di kemudian hari berbuah dan menjadi berkat. Hari ini sebagian teman-teman merasa kekeringan, merasa capek, lelah, kayaknya berjuang juga udah habis tenaga. Saya bisa paham, kita sama-sama mungkin ngalamin itu. Tapi apapun perjalanan Anda, entahkah stay atau bahkan mungkin di satu sisi mencari untuk supaya komunitas dan apa sebagainya yang kita udah bicarain tadi. Apapun perjalanan Anda, layani dengan setia, lakukan dengan setia, tertuju pada Kristus. Dan percayalah bahwa either stay atau bahkan move, percayalah bahwa tidak ada yang sia-sia. Selama kita lakukan dengan setia, berbuahlah itu. Kapan waktunya? Nggak tahu. Tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Aku menanam, Apolos menyiram. Tuhan yang menumbuhkan. Wow. Kayak begitu. Keren sekali. Sampai akhirku Kitalah gereja. Bukan. Gue udah siapin sesuatu itu di kepala gue, udah bagus banget. Ku kan tetap setia sampai ku dapatkan mahkota. Itu kayak. Oke lah kalau gitu. Terima kasih teman-teman semua. Tepuk tangan sekali lagi dong. Kita nggak akan kemana-mana, kita akan tetap di sini buat teman-teman online. Thank you banget, walaupun Anda tidak live, Anda sedang menonton ini. Thank you banget sudah menonton sepanjang ini. Mungkin kita pecah jadi 2 episode kali ya. Emang iya? Iya, udah ada yang tahu berapa menit? Feby, spill. 1 jam 32 menit, OTW 35. Gila, pembicaraan penuh Roh Kudus dan kemuliaan nama Yesus di tempat ini terjadi. Haleluya, haleluya banget itu 1,5 jam. Thank you loh teman-teman. Kalau gitu gue mau nutup nih dengan closingan gue. Kirain pantun. Tadi Meli sempat ngomong, gue bilang gue lagi gak ada ide. Jadi mungkin kita minta tolong dukungan teman-teman yang sedang menonton untuk follow sosial media Hello God, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa nonton hal ini juga di episode ini di Noise dan Spotify. Kita minta tolong teman-teman, pas banget download aplikasi Hello God. Ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengar, bisa bergumul dan berdoa bersama. Sorry, gugup nih diliatin orang. Biasa closingnya tidak pernah diliatin orang. So, teman-teman, thank you untuk Andre di sini. Thank you untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Thank you. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God. Stay connected with Hello God. Oke.